Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Tuser Jambi, bersama teknik servis kulkas. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial pengalaman mengecek kompresor ya. Ini kompresor kulkas LG satu pintu ya, ini kompresornya. Ini akan kita tes kompresinya ya. Dia nyala, ampernya pun menunjukkan yang relatif stabil ya. Jika kita tes, coba kita pasang tengah ampere, berapakah nanti ampernya ya. Ketika kita colokkan, kita akan mengetes kompresinya. Di sini sudah saya pasangkan pentil ya. Di sini, ini sudah saya pasangkan pentil dan sudah kita persiapkan manifoldnya. Ya, ini sebuah manifold yang sudah kita persiapkan. Nanti akan kita uji tes press berapa PSI dia, apakah masih layak pakai atau tidak ya. Coba pertama-tama kita tes ampernya terlebih dahulu ya, sambil kita amati berapa tekanan PSI nya di sini. Manifoldnya coba kita colokkan di stikernya ya, kita colokkan sudah ya, sudah start kompresor. Nah itu dia, kompresinya sudah mulai perlahan naik ya, di angka hanya 100 PSI, ternyata tidak mampu menaik lagi. Nah, hisapnya masih lemah ya. Ampernya normal sih 0,7 ya, speknya 0,7. Tapi biasanya tanpa beban ini seharusnya dia harus di bawah ampernya 0,7, sedangkan ini 0,7. 0,7 itu untuk yang sudah terisi freon, sudah ada tekanan. Di sini belum ada tekanan, ampere sudah menunjukkan 0,7. Biasanya 0,6 atau 0,5 sekian lah, supaya dia ini masih berarti ini ampernya sudah agak kena. Dan tekanan PSI nya coba kita turunkan, buka 0 ya, kita tutup kembali manifold kita tutup kembali, jret ya, naik perlahan, naik mentok di jarum hanya menunjukkan angka 110 PSI ya, 120 PSI, dan tidak lagi mampu untuk naik ya. Coba kita ini pipa hisap kita tahan. Ternyata hisapannya juga lemah, tidak lagi naik ya pemirsa ya. Jadi intinya pemirsa, di sini kita ketahui kompresor ini dalam keadaan lemah. Kenapa saya bilang lemah? Karena dia memang menyala kompresor. Ini perlu kita perhatikan juga kepada pemirsa, para user atau pemakai. Kadang-kadang saat ingin menservis kulkas, dia bertanya, "Mas, abang tuh kulkasnya nyala, mesinnya nyala, lampunya nyala." Oh iya, kalau lampu itu hanya sekedar hidup nyala. Kemudian untuk kompresor nyala, itu ya memang kompresor ini nyala, tetapi ampere rendah, ampernya sudah agak mulai tinggi, kemudian kompresinya lemah pemirsa. Jadi jangan dianggap ini bagus kompresor. Ini ternyata kompresor ini sudah rusak pemirsa. Kenapa saya bilang rusak? Karena tekanannya ini tidak mampu sampai 500 PSI. Kalau yang normal itu sampai 400 sampai 500 PSI. Ini hanya 110 atau 120 PSI saja pemirsa. Tidak bisa menjangkau lebih. Jadi saat diisi freon nanti tidak bakal bisa dorong ya, lemah, dan tidak akan menjadikan freon batu es itu beku ataupun stabil ya. Karena terjadi di sini adalah lemah di tekanan kompresinya. Tuh lihat, ampernya stabil di 0,7. Seharusnya sebelum diisi freon dia harus di bawah 0,7, paling tidak 0,6. Jadi begitu saat diisi freon dia tekanannya menjadi tinggi gitu, kompresinya tidak naik. Ini artinya di sini harus kita pensiunkan kompresor ini ya. Kompresor ini harus kita ganti untuk memasang pada bodi kulkas yang ada kita miliki ini ya, begitu pemirsa.
Jadi di sini tidak pas ya, tidak bisa kita paksakan, harus kita kerjakan. Jadi harus kita ganti kompresor. Ya, kita cabut pemirsa stikernya. Ya, kita cabut. Nah, mati. Perlahan dia turun ampernya ya, ampernya turun. Nol. Ya, artinya lemah. Oke pemirsa, itu cara kita untuk mengecek kompresor dengan memakai tekanan manifold. Kalau hanya kita tekan pakai jari seperti ini saja ya, pakai jari seperti ini, biasanya itu ini tekanannya kencang dan ini tidak kencang. Makanya untuk lebih detailnya kita pakai tekanan manifold. Oke pemirsa, terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa like, share, and comment untuk menambah hasanah sharing-sharing tutorial kita pada periode-periode berikutnya. Terima kasih dan saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.